Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya ya, kelas 8. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Kali ini kita bertemu lagi dengan materi rendah hati, hemat, dan sederhana. Jadi setelah mempelajari materi ini, ya, diharapkan kalian semua memiliki sikap rendah hati, hemat, dan sederhana. Oke, sebelum itu ya, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari ini ya, dilancarkan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, peta konsepnya. Nah, silahkan kalian nanti membaca Quran surat Al-Furqan dan Al-Isra. Nah, kemudian nanti menghafal. Nah, untuk menghafal nanti untuk dimasukkan ke dalam nilai tes lisan ya. Silakan kalian setelah materi ini kalian menghafalkan, akan bawa tagih nanti ketika setelah tes tengah semester ya. Setelah tes tengah semester nanti akan bawa tagih hafalan Quran surat Al-Furqan dan Al-Isra. Jadi anak-anak ya. Oke. Nah, kemudian setelah kalian membaca ya, diharapkan memiliki sikap rendah hati, hemat, hidup sederhana. Gitu ya. Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya membaca surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Nah, kita mulai dulu surat Al-Furqan. Bapak akan pandu ya. Kalian silakan disimak di rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Nah, tadi anak-anakku sekalian memperhatikan ya, Bapak kok berhenti di sini. Di sini itu tidak ada tanda berhenti, tapi kok berhenti, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nafasnya nggak kuat, ya, boleh berhenti di situ, boleh. Tapi dengan cara mengulang ya depannya ya. Jadi Bapak mengulang yang di bagian ini. Ya, paham ya? Meskipun tidak ada tanda baca berhenti, tapi karena nafasnya nggak kuat ya nggak bisa dipaksakan. Misalkan kok dipaksakan nanti nafasnya habis, ya malah repot sendiri ke rumah sakit ya. Oke. Kemudian kita baca artinya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Al-Furqan ayat 63. Nah, kemudian kita lanjut Al-Isra. Oke, Quran surat Al-Isra
ayat 27. Oke, Bapak pandu lagi. Kecoret. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubattirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul adzim. Oke, anak-anak tadi memperhatikan ya. Nah, Bapak tadi berhenti di sini. Nah, tapi kok nggak seperti yang pertama tadi, nggak mengulang. Nah, kenapa Pak? Nah, itu karena di situ ada tanda qaf lam. Qaf lam itu maksudnya al-waqfu aula. Al-waqfu aula adalah lebih baik waqaf, lebih baik berhenti. Ya. Tapi kalau misalkan lanjut boleh. Ya. Misalkan ikhwana syayatini wa kana syaitanu, boleh. Ya, boleh. Tapi lebih baiknya berhenti. Itu paham ya anak-anak ya. Nah, untuk tanda baca nggak cuman ini aja, ada juga dengan short lam, ya, al-waslu aula, lebih baik lanjut. Nah, kalau misalkan berhenti boleh. Ada juga yang ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini ya, jaiz, nah, jim, jaiz. Nah, boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, dan masih banyak lagi. Ada yang tanda mim, ada yang lam alif, gitu ya. Tapi itu nanti akan kita pelajari. Nah, nanti bab selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, nah, artinya adalah sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, dalam surat ini, namanya orang yang boros itu saudaranya setan. Sedangkan setan itu ingkar pada Tuhannya. Jadi anak-anakku semuanya, ya, di surat Al-Isra ini ya, menganjurkan agar kita jangan jadi orang yang pemboros. Oke, kita lanjut ya. Nah, pengertian wakaf. Wakaf ialah menghentikan bacaan di akhir kalimat dengan mematikan huruf terakhir pada suatu kalimat. Nah, misalkan tadi kita kembali ya. Nah, ini kan tadi Bapak membacanya itu kan bukan salaman kan, salama. Nah, kemudian ini tadi bukan kafuron tapi kafuro, ya. Terus tadi kemana? Apa berhenti di mana lagi? Nah, ini ya. Asyayatini, ya, tulisannya asyayatini, ya, tapi bacanya asyayatin. Paham ya anak-anak? Nah, oke, kita lanjut. Ya, itu pengertian dari wakaf. Menghentikan bacaan di akhir kalimat dengan mematikan huruf terakhir pada suatu kalimat. Oke, tanda wakaf. Wakaf lazim. Nah, kelihatan enggak? Gitu ya. Itu ada semacam mim kecil ya, mim kecil. Ya, biasanya di atas huruf ada seperti huruf mim kecil. Itu namanya wakaf lazim. Kemudian wakaf jaiz. Jaiz kafi, ya, qaf lam, dan jaiz tasawi, dan jaiz hasan short lam, ya. Tadi Bapak udah menjelaskan sedikit tentang qaf lam,
short lam, dan jaiz. Kemudian wakof murokobah itu seperti titik 3 tapi dua kali ya, titik 3. Nah, di tengah-tengahnya itu nanti ada kalimatnya. Maksudnya apa? Itu boleh berhenti di salah satu tanda. Nah, kemudian wakof mamnu. Nah, ini ya. Ada lam alif. Kemudian wakof sakta. Foto Bapak menghalanginya. Nah, sakta. Oke, kita lanjut. Cara mengenal wakof. Nah, ini yang seperti yang Bapak jelaskan tadi yang di awal ya. Midini. Nah, ini sebenarnya kan ada kasroh. Nah, kalian kalau bisa melihat ya, kasroh. Ini ya. Midini. Nah, tapi dibacanya ini disukunkan. Jadinya middin. Paham ya? Oke, selanjutnya. Alamina, nah, dibaca alamin, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, tadi di surat yang pertama tadi ya, kita kembali. Nah, Pak, ini kok ada salaman, kok Bapak bacanya salama, bukan diwakofkan. Nah, terus ada lagi. Ada lagi. Ini kafuron, Pak. Kok dibaca kafuro, bukannya kafur? Nah, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Ya, gofuron. Gofuron. Nah, ini fathah tanwin ya. Nah, dibacanya gofuro. Nah, karena fathah tanwin kan, jadi dikurangi satu hurufnya jadi gofuro, bukan gofur. Khairon, ya. Khairon dibaca khairo. Basiron dibaca basiro. Paham ya nak ya? Kita lanjut. Mustaqirun dibaca mustaqir. Diwakafkan tapi seperti memantul. Waljan. Nah, ini yang ada tajwidnya ya. Waljanu. Nah, dibaca waljan. Nah, dhammahnya hilang. Seperti itu dan selanjutnya ya. Oke. Kandungan surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27.
Kandungan surat Al-Furqan. Menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Apa itu ibadur rahman? Ibadur rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil, ya, makhluk yang sangat kecil, ya, itu yang namanya tawadu. Jadi kalau kalian merasa, oh saya ini kecil, nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya dibanding Allah, itu namanya tawadu. Nah itu nanti akan memperoleh, ya, gelar ibadur rahman, ya anak ya, dan akan mendapatkan rahmat yang paling besar. Itu kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Selanjutnya surat Al-Isra. Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang-orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Ya, orang yang boros itu seperti saudaranya setan. Yang kedua, larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan hartanya. Jadi tidak boleh, ya, meskipun itu uangmu sendiri, ya, tidak boleh berlaku boros. Yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan. Karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Nah, kita ini manusia, bukan setan. Nah, jadi ya, jangan sampai, ya, itu perilaku setan jangan sampai kita tiru. Lanjut, yang keempat, orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau mau belanja itu ya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kita mau makan ya belanja ya sesuai dengan, ya, porsi makan kita, jangan berlebihan sampai 10 porsi dimakan enggak habis, akhirnya dibuang, kan mubazir itu, ya. Oke, lanjut yang terakhir. Ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah telah melintas di tempat Sa'ad yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur, Sa'ad itu terlalu boros, ya. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros, mubazir. Kalau air yang kita gunakan itu lebih dari yang seharusnya. Dalam wudhu pun kita juga harus hemat-hemat air. Ya, keperluan wudhu, ya, misalkan airnya ketika sudah selesai, ya udah dimatikan airnya, jangan berlebih-lebihan. Nah, itu di dalam wudhu. Kalau misalkan dalam perkara lain juga harus hemat. Oke, itu ya anak-anak, ya. Oke, untuk selanjutnya akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kali ini cukup sekian dulu, dan nanti akan Bapak kirim penilaian harian melalui grup WhatsApp, ya. Akan Bapak kirim link Google Form, ya. Silakan nanti dikerjakan soal kira-kira 5 soal aja.
ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, dan nanti akan masuk di sebuah penilaian. Itu anak-anakku sekalian, ya, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.